Hambaku, selama hidupmu kan aku sudah kasih fasilitas yang bagus. Permintaanmu, kenapa kok Allah itu selalu lebih mementingkan pada kedudukan, kebutuhan biologis? Karena memang manusia itu yang paling dominan itu kubur riasa. Kubur riasa itu apa? Kepingin dianggap. Dan yang paling lagi kawin. Apalagi kita laki-laki itu kepinginnya kawin bukan cuma satu, banyak. Dan tidak ada batas. Allah tidak membatasi nikah kita berapa perempuan, tidak ada batas. Artinya apa? Makna wasulah tawarubah itu bukan batasan. Karena kalau itu menjadi batasan pokok, maka akan bertentangan dengan moralitas Rasulullah yang nikah lebih dari 4. Tapi para ulama Al-Quran mengatakan bahwa 4 itu sudah ukuran. Ada nggak yang istrinya 4? Aku aja udah 4. Lalu tapi ada yang mampu. Kita sebenarnya mampu, cuman keberanian kita yang tidak. Takut sama yang di rumah. Ada gedang tabu di belakang pintu. Nah, sampai mana tadi? Fayaqulu, apa ini? Buatan begitu apa? Kamu ada gak perasaan bahwa nanti itu akan ketemu dengan tidak Rasulullah? Maka jawaban si laki-laki itu, si orang itu, bala, iya benar, saya begitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala wa yaqulu apa bamanta annaka mulaqi. Apakah kamu itu ada rasa bahwa nanti akan ketemu dengan diriku? Wa yaqulu, dia jawab, enggak. Ini maksudnya begini. Kamu waktu itu aku kasih kekuasaan, enggak. Aku kasih harta, enggak. Kaya rumah, bini 4, paman. Terus kamu kan cuek-cuek aja kan sama saya. Sholat susah, ini susah, syukur males. Nah, waktu itu setelah aku berikan semua, kamu ada perasaan enggak bahwa nanti akan ketemu dengan enggak? Itu begitu. Nah, maka orang ini dengan jawaban begitu, Pak ini ansaka kama nasitani, maka saat ini ketika engkau berada di hadapanku, aku akan tidak mempedulikan. Artinya aku akan melupakanmu karena engkau melupakanku. Orang. Nah, lumayan wakani ya, kemudian si orang itu bertemu kedua kalinya. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, Aikul alam akrimka wa usawwidka wa uzawwijaka wa usakhir lakal khayla wal ibila wa adaka tarasu wa tarbahu. Bukankah sama dengan kalimat yang pertama? Dan jawabannya sama. Iya Rasulullah begitu, iya Allah begitu. Itu. Kemudian bala ayrobi, iya benar Tuhan kami, seperti itulah aku waktu itu. Maka ditanya lagi, apa donan tu anda kamu lagi? Apa kamu merasa bahwa nanti akan ketemu denganku? Fayaqulullah. Enggak. Jadi karena tidak yakin dengan hari pertemuan itu. Pak ini ansaka karena nasi tadi. Kemudian
Allah mengatakan, ya sudahlah, aku abaikan karena kamu mengabaikanku, aku lupakan kamu, aku nggak ada butuh buat kamu, karena kamu merasa tidak butuh dengan aku. Tumaya qasarika, kemudian bertemulah yang ketiga kali, fayaqulu lahu mithla dzalik, maka dikatakan oleh Allah kepadanya sebagaimana kata-kata yang sebelumnya. Fayaqulu, maka orang itu mengatakan begini, ya Rabbi, ya Tuhan, amantu bika, keberadaanmu aku yakini. Wa bi kitabika, dan juga kitab-kitabmu, wa bi rasulika, dan rasul-rasulmu, wa shallaitu, aku sholat kepadamu, wa sumtu, dan aku puasa atas namamu, wa tasaddaqtu, dan aku bersedekah untuk keberkahanmu, wa yahdi bi khairin mastatona, dan kami selalu menguji atau menyanjungmu dengan segala bentuk kebaikan, mastatona, dengan kemampuan. Jadi orang itu ketika pertemuan ketiga itu bilang, anggaplah amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Aku iman kepadamu ya Allah, malaikatmu aku yakini, kitab-kitabmu aku yakini, rasulmu aku yakini, dan kami sholat untuk beribadah kepadamu, dan aku puasa untuk mendapatkan ridhomu. Aku juga memujimu dengan pujian-pujian yang baik sekemampuanku. Fayaqulu, maka Allah menjawab, hahana idan, hahana idan. Kan dulu, gitu maksudnya. Udah, jangan ngomong lagi. Gitu. Dengan apa yang kau katakan, summa yaqulu, maka Allah menjawabnya dengan begini. Summa yaqulu lahu, dikatakan oleh Allah padanya, al-ana nab'atu syahidana alaika, hari ini, saat ini aku akan buktikan, aku akan datangkan saksi atas ucapan. Gitu. Wa yatafakkaru fi nafsihi, wa yatafakkaru fi nafsihi man dalladhi yashhadu alayya. Sehingga orang itu mikir, siapa ini yang dijadikan saksi atas saya? Begitu. Siapa yang akan didatangkan? Wa yudamu ala fihi wa yuqalu, maka akhirnya Allah benar-benar menghadirkan saksi, tapi saksinya bukan orang. Di sini dikatakan wa yuqalu li fadilihi wa lahmihi wa idamihi, maka Allah membuat pahanya orang itu disuruh ngomong sama Allah, dagingnya disuruh ngomong, tulang-tulangnya suruh ngomong. Jadi saksinya itu bukan orang itu, tetapi bagian dari tubuh dari orang itu. Sehingga pahanya ngomong, pernah ngempit apa, tahu ngempit? Ada yang ngerti ya? Ya. Dagingnya ngomong dari mana, dia terbentuk dari yang halal atau yang haram, yang halal atau yang haram. Tulang belulangnya juga ngomong begitu, ini tulang belulangku menjadi penyangga untuk melakukan dan berbuat ini, menuju ini, semuanya itu. Wadzalikal munafiqu, itulah bentuk orang-orang munafik yang ketika di depan Allah pun dia berani ngomong amantu bika wa malaika, saya beriman kepada Allah, sampai malaikat, kitab-kitab dan sebagainya. Wadzalikal ladzi yaskhaqullahu alaihi, dan itulah penyebab Allah murka, yaitu apa? Munafik.
Nah, dan sekarang saya jelaskan. Jadi nanti itu keberadaan kita di akhirat berawal dari kebangkitan itu tergantung keyakinan kita kepada Allah. Nah, keyakinan kita kepada Allah itu tolak ukurnya ketika saat kita mati. Maka oleh Allah digambarkan orang yang paling rendah ketika dibangkitkan itu karena apa yang diyakini ketika dia mati. Sehingga Rasulullah itu mengatakan yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi wa yahsyurul mar'u ala ma mata 'alaihi. Kematian seseorang tergantung bagaimana kondisi jiwa dan kebiasaan perilakunya. Dan ketika dibangkitkan itu tergantung bagaimana cara matinya. Sehingga di dalam surat Yasin itu Allah menggambarkan yang paling ke belakang. Matinya tidak dalam keyakinan bahwa akan bertemu dengan Allah, atau dalam kebangkitan Allah, atau dalam hisab Allah. Dia nggak percaya. Maka ketika dibangkitkan dia seakan-akan tidurnya dibangunkan. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Dia mengatakan, siapa sih gangguin gua enak-enak tidur dibangunin lagi. Kenapa? Karena dirinya tidak membawa keyakinan apapun tentang Allah, keyakinan apapun tentang hari akhir, hari kebangkitan, yaumul hisab dan lain sebagainya. Maka ketika dibangkitkan begitu. Sama. Kalau dia mati dalam kebiasaannya baca Al-Quran, terus mati dalam kondisi baca Al-Quran, maka ketika dibangkitkan itu akan sampai mana kan bisa baca ya. Jadi nanti itu begitu. Makanya kita ini kalau kita disuruh berharap kepada Allah, pas lagi ngaji begini mati, insya Allah betul khotimah. Ayo. Jangan pas lagi makan nasi uduk. Kan belum tentu kalau kita makan nasi uduk bersyukur. Nasi uduk perak begini mati. Nanti pas dibangkitkan, wah nasi uduk siapa sih ini? Begitu. Itu gambaran qalu ya wailana tanpa asana sama. Kalau dia mati nyublek ke empang gara-gara mandengin pelampung kagak diolek-olek, kagak ditowel-towel, mandikan menjair, mati nyublek ke empang. Nanti dibangkitkan, pelampung mana begitu. Kalau dia mati dimatikan oleh Allah pada badan sholat, dia tak akan rokaat berapa tadi? Itu. Kalau matinya lagi ngenakin istri, itu pas dibangkitkan juga begitu juga nih. Sampai mana tadi nih? Atau mama tadi sampai mana begitu? Jadi itu kata Rasulullah. Ya mutul mar'u ala ma 'asha alaihi wa yaqul mar'u ala ma mata. Tidak berpikir proses setelah itu apa, padahal itu adalah awal. Makanya kehidupan akhirat itu diawali dengan kematian. Maka kematian itu akan menghantarkan kepada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Mau ke surga enggak? Mau, itu berat amat sih. Mau begitu? Mau nggak? Mati dulu. Ikan jadi kalau nggak mati. Nah, maka proses kebangkitan itu nanti apa namanya? Kan ada dalam firman Allah. Idza ja'atis shakhah
yaumal mar'u yafurru. Ada yang hafal enggak? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Kemudian wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Itu tanda bahwa nanti di akhirat setelah dibangkitkan kita ini akan terkaget-kaget, suasananya berbeda kayak begini. Gak ada kopi, gak ada rokok, gak ada ini, gak ada apa-apa. Apalagi yang namanya singkong rebus, gak ada. Yang ada ini kata langsung gue kemana nih, ke surga, ke neraka. Begitu semua nanti itu. Dan semua orang itu meninggalkan kerabatnya, ditinggalkan ibunya, ditinggalkan bapaknya, ditinggalkan sahabat karibnya, ditinggalkan anak-anaknya, nggak dipikirin. Kenapa? Mikirin awak dewek udah puyeng. Nah, pikiran-pikiran tadi ini tertuangkan di dalam hadis ini. Memang di sini tidak dirinci ketika Allah ketemu. Nah, belum. Umpamanya Allah ngomongnya begitu. Pan kedudukan udah jadi. Nah kan nanti ada pemilihan RT RW kan. Tuh RT udah buat jadiin, RW udah jadiin, lurah udah jadiin, pegawai negeri udah jadiin, nikah udah kita nikahin, udah kita siapin jodohnya. Begitu. Udah kasih kendaraan, udah punya motor kedudukan, mau bikin mobil kedudukan, bikin dari mobil ke truk, ada yang bikin truk kedudukan. Apa sih yang kita puas? Gak pernah puas. Terus ini saya ladeni begitu kan, ini cuek kan? Ya Allah, begitu ngaku, emang ngaku. Ya udah. Waktu itu ente perasaan nggak? Ada rasa nggak kalau nanti akan ketemu saya saat ini? Ada. Ya sudah, karena ente cuek nggak punya perasaan itu, sudah. Gua kagak punya urusan sama ini. Itu begitu. Jadi kita ini diakui nggak sama Allah? Ayo, siapa yang berani jawab? Insya Allah doa itu insya Allah juga cuma ikut-ikutan. Insya Allah artinya apa? Tahu. Kita ini hanya mencari pengakuan, tapi belum tentu di. Maka pengakuan Allah nanti itu tergantung. Karena ketika Nabi, ente nggak bakalan terhalang melihat Allah kecuali sampai ada yang menghalangi. Apa itu? Kedurhakaan kita, keingkaran kita, kedoliman kita. Jadi itulah yang diibaratkan oleh Rasulullah, awan yang menutupi pandangan kita kepada Allah. Gitu loh. Jadi awan itu bukan awan itu, karena alamnya sudah berbeda nanti. Orang dibilang kata Rasulullah matahari saja buka, ya kan? Waktu di padang mahsyar nggak ada awan. Karena kita udah gak mikirin awan, hujan gak tapi nggak bawa payung lagi, udah gak mikirin begitu. Yang dipikir itu nasib masing-masing. Sampai anak ditinggalin, orang tua ditinggalin, bapaknya istrinya ditinggalin, yang bini 4 ditinggalin juga. Udah gak terpikir. Kenapa Allah menggambarkan kemunikan dalam bahasa Rasulullah? Karena memang kita itu sering bergelimang dengan kemunafikan. Wah, saya di masjid, saya waduh ini banget. Apalagi sekarang musim maulid kan, wah kita masuk selawat syafaat. Ketika hari saat itu sudah tidak lagi ada yang saling menolong, artinya tidak ada pertolongan.
Yang ada pertolongan hanya dari Allah dan Rasulullah sama. Kalau kita ini mengaku cinta kepada Rasulullah, seberapa kecintaan kita? Alamatu hubbillah hubbul Quran. Ini ahli tafsir yang namanya Hasan Abdullah Al-Qurtubi yang sering dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dia mengatakan begini: alamatu hubbillah hubbul Quran. Alamat orang yang cinta Allah adalah cinta Al-Quran. Wa alamatu hubbul Quran hubbil Rasul, hubbul Rasul. Wa alamatu hubbil Quran hubbul Rasul. Tanda-tanda orang yang cinta Al-Quran adalah cinta sama Rasul. Kenapa dikatakan begitu? Karena orang-orang Yahudi dulu menutupi ayat-ayat yang diturunkan kepadanya tentang tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad yang akan datang di akhir kenabian. Itu ditutupi, tidak mengakui. Maka Al-Quran pada dialog Rasulullah dengan Bani Israel itu intinya bagaimana mereka mendustai adanya Nabi yang sudah digambarkan oleh Allah dalam kitab Taurat dan Injil. Makanya dalam Injil itu disebut Ahmad. Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di dalam kitab Taurat itu disebut Nabi Muhammad itu Ahmad, orang yang menguasai kehidupan, yang diciptakan oleh Allah seakan-akan laulahu ma'khalaqtuka. Kalau bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad, alam ini tidak ada. Makanya disebut Ahmad. Dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Nah, kemudian alamatu hubbir Rasul hubbus sunnah. Tanda-tanda kecintaan kepada Rasulullah itu sunnah. Maka sunnatul Rasul ma'udifa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang tersandarkan kepada Rasulullah mulai sama inihi wa sifatihi, perilakunya dan sifat-sifatnya sejak ketika bangun tidur sampai tidur lagi. Karena Nabi ketika tidur kita nggak perlu ikuti karena dia nggak melakukan apa-apa. Tapi cara tidurnya harus kita ikuti. Bangun tidur kita ikuti. Rasulullah ngajarin kalau bangun tidur apa yang pertama dilakukan? Apa? Berarti kan sunnahnya nggak dilakukan kan? Pas bangun tidur apa yang Bapak lakukan pertama? Kejek? Hah? Apaan? Udah pokoknya ngaku aja, jangan sampai nanti gak diakui sama Rasulullah, gak diakui oleh Rasulullah, gak diakui oleh Allah. Jangan main-main. Lagu-lagu kita yang begitu apa? Urbanisasi, ngomong doang. Ini kita ini ngomong doang, buktinya nggak ada. Makanya katanya bangun tidur, pas bangun apa yang Anda lakukan? Apa yang kita lakukan? Minum, HP, terus apa lagi? Bangga dengan begitu. Terus ngaku cinta lagi. Yang Rasulullah lakukan itu menguatkan keyakinan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah kita kadang-kadang ada yang nyelonong ke musala ke masjid,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu kalau benar bacanya. Kadang-kadang bacanya kalau benar banyak pendeknya nggak tahu. Orang cuma ikut-ikutan doang. Ada nggak? Ada. Jangan-jangan yang jawab ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Pakai sin. Artinya apa itu? Ini karena penting. Kenapa? Karena kita hanya korban, hanya simbol saja. Itu yang pertama. Setelah Rasulullah menguatkan hatinya dengan mengucapkan bahwa segala puji bagi Zat yang telah mematikan, telah menghidupkanku dari kematian. Jadi tidur itu diyakini kematian. Makanya kalau orang yang meyakini tidur itu kematian, itu gila banget bangun. Aduh, alhamdulillah, untung saya nggak mati terus. Karena kita nggak memahami ini saja, masalah ini saja. Tidur di apa begitu, umpat. Padahal yang harus ditekankan Rasulullah itu kuatkan tadi dengan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Habis itu apa kira-kira yang dilakukan oleh Nabi? Buang air. Dan buang airnya itu istibro. Tahu istibro? Istibro itu kalau kencing diperak. Itu Rasulullah kalau kencing. Kalau kita kencingnya mana sambil berdiri, sambil nyanyi, kadang-kadang HP nggak lepas, kencing sambil. Itu sunnah Nabi itu. Itu kalau kita kencing, berapa banyak keingkaran kita kepada Rasulullah atas sunnahnya. Itu Nabi kan menyuruh kita. Kalau kencing itu dilihat bulunya udah lebat belum. Kalau udah lebat, sunnah mencukur bulu kemaluan. Mau laki, mau perempuan, dicukur kan? Sampai berantakan begitu, luar sunnah, itu sunnah. Udah kita lakukan. Ini yang jawab udah di belakang sambil ngopi. Kita lagi menang begini, dia mau sambil ngopi. Mudah-mudahan masuk surga. Ya setelah kita semua. Jadi itu. Maka nanti itu kita mengandalkan Allah dan Rasul. Makanya ketika bilang begini, ya Rasulullah, anak berbarilah, saya belum minta bangsa sama Allah. Karena Allah tahu itu, nah ini ngomong doang itu, artinya apa? Kul, bilang sama mereka, ikut tutuhibul. Kalau ingin kau mencintai Allah atau dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutlah diriku. Maksudnya apa? Fattabi'uni ay bisunnati. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ini berlaku sumpah Nabi. Oh, kita bukan sunnah Nabi, sahabat nggak ikut. Udah kayak tahu. Sunnah Nabi ke sahabat ke tabi'in ke ulama. Begitu betul. Kita baru ketemu buku terjemahan aja nggak punya sunnah Nabi ini. Mantap lah. Sudah ke surga duluan. Nah kira-kira dengan lagu kita seperti itu, dengan karakter kita yang seperti itu, kira-kira Nabi ngakuin umat. Ini anggap kita
punya pabrik singkong. Emang ada pabrik singkong? Kagak ada. Yang ada pabrik timus, keripik singkong. Pabrik singkong apa? Anggaplah kita punya pabrik keripik singkong buatnya. Terus anak buah kita kerja selaku-lakunya, padahal dia kerja dikit, nongkrongnya banyak. Kira-kira ada benda kita begitu. Terus kalau ada anak buah begitu, kita apain itu enaknya? Pecah. Kalau Rasulullah punya pacar, untuk ngomong doang. Terus sama Rasulullah, mirip-mirip. Ini nanti seperti di hadis itu, karena kamu cuek, kamu melupakanku, kamu meninggalkanku, apa urusanku denganku? Kalau Allah saja seperti itu, ya pastinya manusia Rasulullah juga seperti itu. Tapi karena Rasulullah itu diciptakan berakhlak baik, akhirnya sampai di dalam hadis yang lain itu Rasulullah melihat sebelum dimasukkan setelah dihisab itu malaikat mau gebukin seseorang, namanya Najis, mau digebukin. Terus Rasulullah lihat, kayaknya pernah ngirim sholawat cuma 3 kali selama hidup. Itu Rasulullah tahu. Itu umatku, itu saking Rasulullah itu. Itu kalau pas itu kebetulan Rasulullah lewat. Dan nanti kalau pas kita mau digebukin malaikat terus Rasulullah nggak lewat, apa jadinya? Wonyok. Makanya nanti di akhirat itu kita akan menemui Rasulullah langsung. Tapi seberapa kecintaan kita itu ukuran kita. Begitu juga kepada Allah. Ini timbang sholawat doang, ikut maulid, nyoba kagak, ngecokin doang, udah kepingin syafaat paling banyak. Ini kan maulid buka-bukaan, maulid gini, undang begini, mana habis maulid, buat orok. Masih ngeluh gaya, itu Rasulullah tak tahu. Karena Rasulullah dalam peradaban keduniaan kita, kehidupan dunia, itu Rasulullah itu sama dengan Allah. Kalau tahiyat, baca sholawatnya di mana? As-salam, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatu thayyibatu lillah. As-salam, mu'alaika. Ka itu, ma'alaika itu artinya Rasulullah mati apa ada? Alaika itu ada di depan kita. Makanya pakai assalamualaikum. Jadi Allah itu memberikan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Ngelihat kita ini lagu-lagu kita ini yang udah kepingin pulang, Rasulullah tahu. Pengen ngopi, ini urusan apa? Udah tahu itu, Rasulullah udah tahu, udah nyatet. Maka dari itu urusan sunnah Nabi jangan hanya mengembangkan gede-gedein simbol. Ini ya mohon maaf kalau mau ludah apa aja ini. Tapi urusan fakir miskin kadang-kadang dia manu. Ya kadang-kadang seperti itu. Coba diukur-ukur. Bayar itu otak yang meluncur doang. Terus disedekahkan pada fakir miskin. Kira-kira yang ngedoain kita, ini Ustaz kita sakit, dikit amat. Tapi kalau fakir miskin yang terima, Masya Allah Bapak, mudah-mudahan rezekinya tambah. Ini kalau Ustaz, wah bukan standar kita ini. Ini urusan keberkahan. Oh makasih mudah-mudahan besok lagi diundang lagi. Aduh penuh. Kenapa? Amplopnya kecil.
begini nanti yang oleh Allah kagak diaru-aruin. Tahu nggak diaru-aruin? Itu mudah-mudah begini. Sampai tadi dibilang, saya ini udah sholat, udah sholawat, udah ini sholawat. Ya Allah mengapa? Pada dulu dan ngomong dulu. Buat datangin saksi. Akhirnya hati kita bersaksi, tulang belulang kita bersaksi. Apa dia ngomong? Dia mah ngomong doang, sholawat juga biru-biru. Sholat, Allah. Puasa, lagu doang, ludah. Tapi ada siang-siang ke warteg yang cuma kelihatan kakinya, dan nambahnya 3 kali. Jadi ini nanti dibuka semua. Ini hadis ini menggambarkan bahwa apa yang sering kita jadikan sebagai simbolisasi, simbol-simbol doang, itu nanti dibuka. Yang bersaksi apa? Bukan orang. Kalau orang yang bersaksi bisa jadi awas lu ngomong jelek sama Allah, awas lu begitu. Enggak. Apa yang dijadikan saksi? Tubuh kita. Jangan belagu-belagu apa? Udah ngaji duduk sini. Mau pulang? Doain mati di jalanan. Pokoknya begitu begitu. Coba kita kembali. Selama ini kita ngaku umat Nabi Muhammad, tiba ngandelin sholawat doang. Sholawat mulut mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, apalagi Muhammad sholli ala Nabi. Banyak banget. Giliran jamaah mah, giliran begini. Apalagi kalau berkaitan akhlak Nabi itu penting. Dulu saya ingat waktu kecil itu, kalau ke masjid, Abah itu melarang injek sajadahnya imam. Karena tempat mikrab itu dimuliakan oleh Allah, dan kita bisa diinjek-injek kayak kita aja. Tolong akhlaknya. Kenapa? Karena Rasulullah itu ditanya oleh sahabat, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksi lima yudkhilun nasa jannah." Allah ditanya, yang bikin orang banyak masuk surga itu apa Rasulullah? Taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak. Akhlak itu penting. Di dalam sholat jamaah, ini mohon maaf. Ketika sholat jamaah, hadis menjelaskan maka yang dipersilakan dan diutamakan berada di belakang imam itu cari orang yang sepuh, yang lebih ahli. Silakan di belakang imam. Dan kita lakukan upaya apa itu? Kenapa? Karena di dalam kaifiat jamaah itu yang berhak menggantikan itu yang di belakang imam. Nah kalau yang di belakang imam orang culun, terus imam batal kan dia ganti. Bacanya culun. Ini akhlak. Rasulullah memuliakan orang yang selalu mendahulukan dirinya di saf pertama. Benar itu, benar hadisnya. Tapi kalau sudah di saf pertama, jangan tengok-tengok kayaknya belakang berbalik lagi. Ini keistiqomahan hilang. Akhlak ini itu penting. Jadi kalau udah di saf pertama, tunggu sampai imam siap mengimami kita. Yang muadzinnya komat udah. Ini jangan pergi-pergi tengok, ngambil air minum, ngambil kopi dulu, balik lagi ke sholat. Ini lagu-lagu yang begini itu Rasulullah tahu. Penting amat.
Akhlak aja masih belangsak begini kita. Apalagi pengakuan Rasulullah terhadap sunnah. Banyak sunnah-sunnah Nabi itu. Jadi kan pernah saya sampaikan, perintah Allah itu ada dua. Al-Fadl itu buat nawafil. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Al-Fadl itu mauzulatun bin najah. Hal-hal yang fardu itu targetnya kita selamat dari neraka. Sholat menyelamatkan kita dari neraka. Awwalu yuhasabu alaihi al-abdu as-sholat. Yang paling ditanya pertama itu tentang sholat. Karena sholat itu targetnya menyelamatkan kita dari neraka, kemurkaan Allah. Wa nawafilu yahuzud darajat, dan hal-hal yang sunnah itu akan menghantarkan kita menuju derajat. Sholatnya rajin, sholatnya konsisten, masuk surga. Tapi urusan derajat tergantung seberapa banyaknya kita sunnah. Nah, dari mana sunnah? Ya Rasulullah itu. Lagunya kalau sholat bagaimana? Rasulullah rela kakinya bengkak untuk sholat. Kalau kita tidak akan pernah rela kalau terawih, ayatnya panjang-panjang. Udah colek. Ketua panitia Ramadan lagi colek panjang. Ngaku cinta sama Nabi, kepingin diakui oleh Nabi. Ibadahnya pas-pasan, akhlaknya berantakan. Ini kira-kira nanti bagaimana? Nah, maka di antaranya Allah itu mengatakan hari itu hari yang banyak orang wajahnya cerah, tapi ada yang susah. Yang cerah itu ketika dia punya keyakinan, waduh, ketemu Allah. Orang yang istiqomah. Tapi orang yang kurang istiqomah, ketika dibangkitkan, dia takut duluan. Walaupun sebenarnya dia punya kebaikan. Jadi intinya, mari kita ukur seberapa kuatnya keyakinan kita atas semua amal kita. Karena Allah akan membuka dengan sejelas-jelasnya dan akan menghadirkan saksi atas amal kita. Dan mari kita wujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah, bukan hanya bikin panggung yang megah dalam peringatan Maulid Nabi, tapi lakukan keseharian Rasulullah itu ikuti. Diajak ngaji susah. Itu. Jadi Rasulullah didatangi seseorang. Orang itu begini. Ya Rasulullah, dosa saya banyak benar, karena ngaku ke sadar. Ini kita kan kadang agak sadar. Terus punya dosa, pede lagi. Istighfar 3 kali 20, Allah makhluk begitu jawabannya. Sementara Rasulullah yang dijamin gak punya dosa, setiap hari itu tidak kurang dari 70 kali. Maksudnya 70 kali itu bukan 70 kali istighfar, 70 kali itu angka akumulatif. Artinya angka terbanyak. Kata 7 dalam Al-Quran itu angka terbanyak. Rasulullah itu istighfar banyak. Kita yang berebet dosanya, istighfar itu berapa misalnya? Udah buruan, jangan lama-lama. Ya itulah kita. Terus pengakuan Rasulullah seberapa? Kan setelah pengakuan kebaikan itu kan seberapa kebaikan kita kan? Sama dengan kita, sesama kita. Mengakui seseorang baik itu tergantung nilai kebaikan seberapa besar dan
banyaknya kebaikan. Nah kalau kebaikannya cuma kadang-kadang doang, resep orang. Nah itu orang itu bilang dosa saya banyak ingkar, saya ingkar pada sunnah ya Rasulullah, saya ingkar pada Allah. Itulah kecintaan Nabi pada umatnya. Apa akhirnya? Full. Lu baca ini. Allahumma ghafartuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosaku. Rahmatmu sangat aku dambakan atas semua amalku. Maksudnya apa? Ini adalah pengakuan orang yang jujur. Untuk berharap ampunan Allah, kita harus yakin bahwa ampunan Allah itu lebih besar dan lebih banyak daripada dosa-dosa hambanya. Dan rahmat Allah dalam bentuk ampunan itu sangat kita dambakan atas semua amal kita yang kurang sempurna, yang asal-asalan, yang belang bentok, yang kadang ingatnya hanya pas tahiyat doang sholatnya. Kan sering kan kita ingat sholat itu hanya pas mau salam. Sering kan? Kalau yang nggak jawab berarti udah musuh semua berarti. Saya sering begitu. Ya Allah, saya tadi sholat Pak. Ngaku. Ini mengaku tidak, doa kagak mau, dikir kagak mau. Itu kebangetan pede amat. Makanya Rasulullah itu mengajarkan doa itu. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafartuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina min a'malina. Ya Allah, ampunanmu lebih besar dan luas dibanding dosa-dosaku. Rahmatmu sangat aku harapkan atas semua amalku. Iya. Jadi dengan begitu sebelum mati kita sudah dimaafkan oleh Allah. Ini saja udah ada yang ketawa melawekan. Nah malu kita sudah diketawain matahari. Mudah-mudahan hadis yang ke-39 ini benar-benar menjadi inspirasi, menjadi pengingat atas diri kita pentingnya pengakuan diri terhadap kelemahan-kelemahan diri. Makanya jangan berlaku nyombong, saya mah. Pas lagi ngomong begitu mati nyeblak. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Menguatkan keyakinan kita sering ya Allah biha, haknya itu domirnya kemana? Kan bingung ya, karena nggak ada sebutan lain. Ini sebenarnya dimaksudnya ya Allah biha as'aluka, ya Allah dengan kemuliaan dia saya memohon kepadamu. Dia itu siapa? Ahlul Bait. Ahlul Bait itu siapa? Ya Nabi, terus Fatimah karena putrinya ya kan cuma satu-satunya Fatimah, terus mantunya Ali bin Abi Thalib, terus cucunya Hasan dan
Husain itu yang 5. Di Khomsatun apa itu? Ukhidian, ya itulah. Jadi maksudnya ya Allah biha itu dengan Rasulullah, Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, mudah-mudahan aku menjadi yang husnul khotimah. Artinya dengan mengikuti. Saya kira demikian. Ada yang mau nanya? Nanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kasih mic dong. Mic yang dipegangin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz. Jadi sebetulnya tadi pembahasan mengenai orang munafik. Yang saya tahu dari Ustaz saya bahwa orang munafik itu sebetulnya juga dari orang Islam sendiri, bukan dari orang lain atau orang kafir. Itu aja Ustaz yang. Assalamualaikum. Pertama, Allah menjelaskan kemunafikan. Dalam sejarah awal itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia menyatakan Islam karena takut kredibilitas sosialnya hilang dengan kedatangan Rasulullah ke Madinah. Akhirnya dia ngaku, Rasulullah, weh, sama kita, aku begini selain kalau kawinan. Saya Islam. Nah, tapi sebenarnya tetap kafir. Jadi orang kafir ngaku Islam. Rasulullah paham tak? Memang orang munafik tahu. Rasulullah itu nggak tahu kalau Ubay bin Salul itu munafik. Dan pokoknya ngaku Islam tenang. Tapi di belakang Rasulullah balik lagi ke kafir. Jadi Rasulullah itu nggak tahu. Maka Allah kasih tahu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashurun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan. Itu Allah kasih tahu. Nah, ente tahu nggak itu si Salul budak itu? Itu ngomong doang, ini nggak tahu. Saya tahu begitu kan Allah. Artinya kemunafikan seseorang itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lagu kita, jangan soal. Kita sering munafik. Orang lain pun nggak tahu. Saya pak. Tapi Allah tahu. Nah, orang munafik itu siapa? Ya orang kafir ngaku Islam, tapi sebenarnya dia tetap kafir, munafik. Orang Islam ngaku kayak tadi, saya iman kepada Allah, kayak di hadis tadi itu. Saya sholat puasa untukmu, sedekah uang. Allah kan itu jangan ngomong dulu. Nih Pak Adin ngomong, tulang bulan ini ngomong. Kenapa Allah itu menggambarkan tulang belulang kita, daging kita, paha kita, simpul kita, rambut kita? Karena kita dalam alam yang berbeda dari akhirat. Jasad kita sudah berbeda. Jangan dianggap bahwa yang sudah kembali ke taman itu tidak bisa dikembalikan itu lagi oleh Allah. Itu loh maksudnya. Ya. Maka jangan punya persepsi bahwa orang yang munafik itu orang Islam. Bisa jadi orang Islam, bisa jadi orang kafir. Karena nafaqo itu artinya memperlihatkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Dia ngaku iman, tapi sebenarnya tetap kafir. Nah, yang kalian susah kan? Kalau ada teman kita munafik kan susah. Gimana? Urusan saya itu. Padahal di dalam hatinya bulan kaki, kan tahu kita.
dahulu ketika sudah ada bukti, oh munafik loh itu, cuman kita ini bisa begitu. Sama nih lagu-lagu kita nih, sholatnya kadang munafik, puasanya munafik. Kalau sholat di masjid, giliran sholat di rumah pakai kaos kondok, malah cepat pagi, salat binas cuma separuh. Kita itu kita. Kemunafikan kepada sesama itu juga kemunafikan kepada Allah. Jadi ini gambarkan kemunafikannya bukan orang yang munafik. Karena dia ngaku beriman kepada Allah, ngaku sholat, ngaku puasa, ngaku sedekah, dan selalu memuji. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus dibuktikan oleh Allah dengan hatinya. Ternyata hatinya memang cuma suara doang, Allah hatinya mengkagak. Makanya kita kalau memuji Allah, wafakoh itu apa? Berkesesuaian antara hati, badan, dan lain sebagainya. Makanya kata Imam Ghazali itu, lantasila ayyuhal qalbi. Hei orang-orang yang mencari ridwan Allah, tidak akan pernah sampai kepada bagaimana dengan ibadahmu itu kau akan dekat dengan Allah illa bi muraqabatin qalbika wa jawarihika, kecuali engkau selalu mengawasi hatimu dan tubuhmu. Kalau tahiyat itu Bapak biasanya gimana sananya? At-tahiyyatul mubarakatuh asyhadu an la ilaha illallah. Biasanya katanya apa? Gini ya. Apa artinya? Ya pokoknya nunduk aja. Ini adalah tauhid, menguatkan akidah kita sehingga lisan dan tubuh itu mengakui. Ada kolerasi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini ada, nanti dicatat sama Allah, itu nanti dibuka. Kita sering sholat itu hanya pakai fisik, tapi bukan pakai hati. Kenapa? Kalau imamnya panjang bacaan suratnya, capek kan? Panjang. Itu karena sholat kita dengan fisik, bukan dengan hati. Kalau Rasulullah kan hatinya ikut, bikinnya ikut, sebengkak apapun kakinya, hati Rasulullah adem. Coba kalau kita jamaah sampai kakinya bengkak, yang disalahin siapa? Iman. Apa kita bukan munafik itu? Ini kalau kita cuma pretelin dewek ini, ngaku, mumpung belum mati, ngaku kalau kita itu kurang cinta kepada Rasulullah, kurang cinta kepada Allah. Akuin, jangan pakai ngaku-ngaku. Maka Kak Ali juga dipanggil, jadilah orang yang diakui, jangan ngaku-ngaku. Jadilah orang yang terpandang, jangan pandang-pandang. Ngaku. Makanya Rasulullah itu sunnah memasuki masjid itu Rasulullah itu awas, kira-kira sebenarnya ini kakinya kotor enggak? Iya. Terus yang langkah tangan dulu. Ketika sudah batas masjid itu bilang Allahumma ftahli abwaaba rahmatika wa maghfiratik. Udah kita lakukan kan? Mana udah baru lepetan, habis main bola, masuk masjid, masuk sendal, mana sendal ini dilempar dan waduh. Itu masjid kalau ngomong, apa kira-kira ngomongnya? Luang amatmu, gakul. Nah, jadi kembali pada munafik itu sifat. Kemunafikan itu bentuk perilaku.
Maka jangan nuduh, gampang nuduh orang itu munafik. Belum tentu benar. Karena munafik itu yang tahu Allah. Ya, kenapa ketika Rasulullah tanda-tanda orang munafik itu kalau jadi dikari, ya kalau nggak jadi, emang kapan ingkarnya? Nggak tahu. Maka ketika dia berbuat keingkaran itu baru kita tahu, waduh munafik. Begitu doang. Ini kadang-kadang berteman baru nggak jengkel tuh, belakang munafik tuh sial dakalan, tolakah tuh, kayak tolakah punya kita baik. Jangan. Saya kira jadi udah. Ya, cukup ya. Mau pulang kan? Saya kira ada lagi. Nah, baik. Itulah demikian sekali lagi. Banyak-banyak ngaku di saat-saat ketika kita enggak. Karena kadang-kadang ngaku itu susah. Ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku itu munafik. Kalau ngaku itu kejujuran. Ngaku sama Rasulullah, ngaku sama Allah sebelum kita dimatikan dalam keadaan berbohong atau munafik. Ya, memang lalu kita munafik banget ya, udah ngaku aja, banyak munafik. Maka dengan hadis ini semoga ke depan kita akan lebih istiqomah konsisten keimanan kita, kesunahan kita kepada Rasulullah, ittiba kita kepada Rasulullah. Dan ingat, semakin gede maulid yang diadakan, semakin Rasulullah tuntut apa bukti. Nah, jangan merasa kita Rasulullah nanti bukti kamu apa. Barakallahu fi wa lakum, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada berbagai yang saya